Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati ibadah kami pada sore hari ini. Bawa kami dalam hadirat Roh Kudus, merasakan oh Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan berhembus di tempat ini, memenuhi kami semua dan memenuhi seluruh sidang jemaat yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di tempat ini berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Berikanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah. Sekarang berhembuslah Roh Kudus. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini. Hembuslah Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah. Urapilah kami dengan minyak, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini. Hembuslah Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gereja-Mu akhir zaman. Berhembuslah. Sekarang urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan
kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Mari sembah Dia, haleluya. Glory bagi nama-Mu, haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, haleluya, haleluya. Yesus, bawa kami Tuhan untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Yesus, haleluya. Glory bagi nama-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu, haleluya. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhi kami sekarang Tuhan, haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi
Yesus Kristus. Kami rindu dilawat oleh Tuhan melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sampaikan Tuhan isi hati-Mu kepada kami. Kami rindu diberkati dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, telinga kami, mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat kita juga merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan orang percaya, saudara dan saya yang terbuka untuk menerima janji Tuhan, yaitu Roh Kudus. Kalau sidang jemaat Sion yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini berada, ada di rumah masing-masing, mari kita bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi pagi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu dampak orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, tentu ada dampak yang luar biasa kalau Bapak Ibu Saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya penting sekali di dalam kehidupan kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, apa tujuan kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya, Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia berjanji akan memberikan Roh Kudusnya di dalam kehidupan saudara dan saya. Syaratnya hanya kita berdoa dan membuka hati kita untuk menerima Roh Kudus. Nah, tentunya juga kita harus beres, hati kita harus kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah, pribadi Allah, oknum Allah di dalam yang akan memenuhi kehidupan kita. Nah, tujuan untuk kita dipenuhi Roh Kudus, orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, dipenuhkan oleh Roh Kudus bukan tadi pagi juga sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, bukan setengah, tapi penuh meluber. Seperti air ketika kita tuang di dalam gelas, maka penuh meluber. Jadi bukan sedikit atau seperempat atau setengah atau 3/4, tidak, tapi penuh meluber. Nah, penuh itu membuat dampaknya tadi pagi sudah dikatakan, kalau kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya penting sekali di dalam kehidupan orang percaya untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus, untuk menghadapi masa-masa yang sukar, keadaan yang sulit. Kita akan diberi kekuatan, diberi kemampuan. Yang kedua, kalau kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka tujuannya untuk memberi saudara dan saya orang percaya kuasa. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, tujuan kita dipenuhi oleh Roh Kudus yaitu kita akan diberi kuasa. Kuasa untuk menyatakan kebesaran Tuhan, kuasa untuk memberitakan kabar baik, kuasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi Roh Kudus ini satu pribadi, dan kuasa dari tempat yang maha tinggi itu bermanifestasi dalam kehidupan kita.
sebagai kuasa yang turun dari surga, yang memenuhi kehidupan kita, sehingga kita memiliki power, strong, memiliki semangat. Ya, pelayanan juga tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak akan mampu di hari-hari yang sulit ini. Itu sebabnya Roh Kudus itu kalau memenuhi hidup kita, kita akan diberi kuasa, kekuatan, kemampuan untuk dapat menjalani kehidupan ini, sehingga kita tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Nah, yang ketiga, kuasa untuk bersaksi. Maka kita akan menjadi saksi, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita akan menyaksikan di Yerusalem, di tengah-tengah keluarga kita, kita menjadi saksi. Karena ada banyak orang bisa bersaksi di luar, tapi di dalam tidak bisa jadi saksi. Kita harus menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita, rumah tangga kita, ya. Dengan orang terdekat kita, kita harus bisa jadi saksi, memberitakan, menguatkan, memberi motivasi, memberi semangat, ya, di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin dengan anak kita, dengan suami atau istri kita, orang-orang yang ada di dalam rumah kita di Yerusalem. Sehingga kita mudah sekali memang kalau di luar kita bisa tersenyum, bisa hello, bisa apa kabar, tapi di dalam rumah bagaimana? Itu sebabnya penting kita menyatakan kebesaran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, sehingga kita keluar di lingkungan kita, kita boleh menjadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Karena apa? Ada Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Jadi tujuan roh kita dipenuhi oleh Roh Kudus, bahwa kita akan dapat menjadi saksi yang efektif dimanapun kita berada. Karena apa? Alkitab juga katakan bahwa saudara dan saya adalah suratan yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Sehingga setiap kali melihat saudara dan saya, melihat anak Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, bahwa di dalamnya ada Tuhan Yesus Kristus, ada Roh Kudus. Sehingga kita tidak usah kita berkhotbah, tapi kita sudah memberitakan kabar sukacita. Itu sebabnya penting sekali. Yang keempat, yaitu kuasa pertobatan dan pemulihan. Sehingga kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka kita akan menyatakan kuasanya, membuat orang lain boleh datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kalau Yesus ditinggikan, kalau Tuhan ditinggikan, maka akan menarik banyak orang. Itu sebabnya di dalam Kisah pasal 2 ayat 37 juga dikatakan, demikian firman Tuhan, ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah, apa yang dilakukan Petrus saat Petrus sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Maka Petrus menyampaikan kabar pertobatan, kabar sukacita, firman Tuhan, dan orang yang mendengarnya bertanya, apa yang harus kami lakukan? Ada pertobatan jiwa-jiwa, ya. Ada kemerdekaan, sehingga dilepaskan dari belenggu dosa, membuat orang boleh terbuka untuk Tuhan. Sehingga Roh Kudus yang memenuhi kehidupan Petrus itu boleh dinyatakan, sehingga setiap orang yang mendengar berita sukacita itu boleh menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya juga, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan menjadi saksi. Kita akan menceritakan kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya penting sekali bahwa orang-orang yang terbelenggu juga akan diberi kebebasan, kemerdekaan dari belenggu dosa. Yang kelima, bahwa kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, ada kegerakan rohani. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42, mereka bertekun
dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ada suatu kerinduan, kehausan akan Tuhan, sehingga mereka berkumpul untuk membicarakan Tuhan, bukan bergosip, tapi membicarakan Tuhan. Untuk bagaimana hidup kita menjadi lebih baik, bagaimana kehidupan kita meninggalkan dosa dan ada di dalam kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka akan terjadi kegerakan rohani. Ya. Tidak menjadi anak Tuhan, tidak biasa-biasa saja. Karena itu tidak terpengaruh dengan keadaan, situasi apapun, karena Roh Kudus menyala-nyala di dalam kehidupan kita, membakar jiwa kita untuk melayani Tuhan, untuk memenangkan jiwa, untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara rindukan Roh Kudus, sehingga kita dipenuhkan, saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus itu. Karena dengan kita dipenuhkan Roh Kudus, maka kita akan dapat menjadi saksi yang efektif. Kita dapat membawa orang untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan, untuk menjadi semangat dengan Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, berdoa, itu suatu kebutuhan. Firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu suatu kehidupan, menjadi gaya hidup setiap orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya penting kehidupan anak Tuhan harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Karena apa? Di hari-hari yang sulit ini, keadaan membuat kita lemah, membuat kita tidak semangat dengan Tuhan. Tapi ketika kita hidup dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita tidak terpengaruh dengan keadaan. Kita akan tetap semangat dengan Tuhan, antusias dengan Tuhan. Sehingga ketika kita sudah mulai lemah rohani kita cas kembali, sehingga Roh Kudus menyala. Itu sebabnya Roma 12 ayat 11 katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena apa? Orang yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, rohnya akan terus menyala. Dia akan terus semangat. Dia akan terus ketika dalam keadaan apapun, dia akan ingat bahwa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Maka minggu lalu juga saya katakan bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, dia akan terus bersemangat dengan Tuhan, antusias dengan Tuhan. Yang keenam, Roh Kudus memampukan kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-27 saya bacakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka orang ini akan memiliki suatu kesukaan untuk melakukan firman Tuhan. Karena itu menjadi suatu gaya hidupnya untuk hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Dia takut untuk melakukan dosa. Dia takut untuk tidak hidup benar. Itu sebabnya penting sekali saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena mungkin, saya bisa kok melakukan firman Tuhan, tapi hanya saat baik-baik saja, saat senang-senang saja. Tapi ketika keadaan sulit, ketika keadaan terhimpit, ketika keadaan tidak memungkinkan, maka tidak akan melakukan kebenaran. Bisa saja berkata tidak kepada firman Tuhan. Tetapi orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia apapun keadaannya, dia akan mampu memiliki kehidupan gaya hidup melakukan firman Tuhan. Karena hidupnya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya perlu untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Lalu Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kita akan diberi kemampuan
untuk terus melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan malam hari ini memotivasi kita, menginspirasi kita, membuat kita untuk kita semangat dalam melakukan, melayani Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, memberikan hidup kita, seluruh hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya kalau hanya kebutuhan jasmani, Tuhan sanggup melakukan itu. Tapi untuk kebutuhan rohani, saudara harus mengambil suatu tindakan untuk kita sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan dipenuhkan oleh Roh Kudus itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Dan saya percaya biarlah firman Tuhan ini termaterai dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman itu. Saat ku berada di tengah gelombang, haleluya Yesus. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hatimu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada, apapun keadaan kita, mungkin kita sedang ada di tengah gelombang, mintalah Engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus. Hadapi cobaan, Engkau akan mampu melewati semua ini. Dan Tuhan yang menjadi kemenangan kita. Haleluya Yesus. kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan,
Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, jemaat yang ada di rumah, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang menghadapi persoalan pada hari ini, menghadapi badai gelombang di hari ini, Dia ada bersama dengan engkau. Dia ada menolong engkau tepat pada waktunya. Itu sebabnya buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Dia mau masuk dalam hatimu dan memenuhi hidupmu. Dia akan memenuhkan engkau dengan Roh Kudusnya saat ini. Saat ku berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan, haleluya Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kebenaranku. Kemuliaan-Mu Tuhan, amin, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kebenaranku. Haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, pasti nyata di tengah badai. Haleluya. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kebenaran. Jemaat yang ada di rumah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Sembah Dia, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau penuhkan jemaat-Mu dengan Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, rabababababa sikia rabasangkadalabatakandalam. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari-hari ke depan yang kami akan hadapi tidak mudah. Tapi kalau jemaat-Mu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka Tuhan mampu menghadapi badai kehidupan ini. Karena kami yakin Roh Kudus akan menolong jemaat. Roh Kudus akan menolong kami. Roh Kudus berikan pengharapan yang pasti kepada kami. Haleluya, haleluya. Oh, rab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 a sikia rabatakanalabas. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi jemaat-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, pasti
Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah badai kehidupan yang dihadapi seluruh sidang jemaat-Mu, Engkau Tuhan menolong mereka, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan Tuhan penghiburan, Engkau memberikan jalan keluar. Karena ternyata Engkau hadir di tengah-tengah badai kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lemah dibangkitkan Roh-Mu pada saat ini. Dibangkitkan kekuatan-Mu. Roh Kudus memenuhi Engkau. Roh Kudus menguatkan Engkau. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang tertutup jalan dibukakan jalan yang baru. Engkau punya semangat hidup hari ini. Roh-Mu menyala-nyala dan melayani Tuhan, menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Engkau menjadi jemaat yang antusias. Engkau yang menjadi jemaat Tuhan yang bergairah dalam hidupmu. Tidak tergantung dengan situasi yang di depanmu, tapi tergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadi punya gairah untuk menghidupi firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Engkau menjadi jemaat Tuhan yang tekun dalam persekutuan, dalam beribadah, dalam berdoa, dalam nama Tuhan Yesus. Roh itu dilimpahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami Indonesia. Engkau Tuhan tolong pemerintah yang ada, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh kabinet Indonesia Maju juga Engkau memberkati. Kami berdoa aparat keamanan TNI Polri, Tuhan juga Engkau memberkati yang menjaga situasi kondusif dalam negara kami ini. TNI Polri yang menjaga di setiap perbatasan negara kami, Tuhan Engkau juga memberkati. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap para medis, dokter Tuhan yang merawat pasien COVID-19 ini, dan seluruh perawat juga. Engkau lindungi Tuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap Tuhan, pejabat Tuhan yang terlibat dalam, oh Tuhan, penanganan COVID-19 ini supaya bersinergi untuk, oh Tuhan, meminimalisir Tuhan penyebaran COVID-19 ini, mulai dari pusat sampai ke RT RW Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pemulihan juga, oh Tuhan, ekonomi di bangsa kami pasca, oh Tuhan, masuk new normal ini Tuhan, supaya masyarakat berdisiplin Tuhan, mengikuti protokol kesehatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong kami semua rakyat Indonesia mengikuti Tuhan aturan Tuhan, himbauan pemerintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan sentra-sentra ekonomi mulai pulih kembali Tuhan di setiap lini-lini. Oh Tuhan, pabrik-pabrik Tuhan mulai Tuhan beroperasi kembali, mal-mal Tuhan, dan semua mengikuti Tuhan aturan protokol kesehatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor swasta juga Engkau Tuhan memberkati. Bahkan di setiap tempat-tempat ibadah juga Tuhan mengikuti Tuhan protokol kesehatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Ibadah, oh Tuhan, memperingati hari Pentakosta Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan mari angkat tangan. Terimalah berkat, anugerah, rahmat, sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, oleh penghiburan, kekuatan, tuntunan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan
hingga kesakitan, tidak